Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang manajemen piutang. Dan saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang konsep manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktek atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengendalian, pengawasan uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Tagihan kepada pihak lain yang dimaksud adalah tagihan perorangan atau perusahaan atas setiap aktiva perusahaan atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Contoh sumber piutang yang lazim adalah pinjaman karyawan, penjualan kredit, atau restitusi pajak. Piutang pada operasional bisnis adalah dua peran yang tidak dapat dipisahkan. Piutang juga menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan keuntungan, misalnya saja dengan penjualan kredit. Selain itu, piutang bisa membantu kita untuk menghadapi persaingan bisnis, misalnya saja dengan pinjaman hutang karyawan sebagai bentuk upaya mempertahankan karyawan. Agar tujuan-tujuan tersebut tercapai, perusahaan perlu mengelola piutang dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran agar tidak berbalik merugikan perusahaan. Pengelolaan piutang yang lebih jauh inilah yang disebut manajemen piutang. Fungsi manajemen piutang: 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penerapan, 4. Pengawasan. Perencanaan adalah merencanakan pos apa saja yang melakukan pembayaran secara kredit. Pengorganisasian adalah menciptakan prosedur pembayaran piutang atau penagihan piutang agar bisa dilakukan secara efektif. Penerapan adalah menerapkan prosedur yang telah dibuat oleh perusahaan. Pengawasan adalah pengevaluasian dari prosedur yang telah dibuat, apakah prosedur tersebut berjalan secara efektif atau justru merugikan. Tujuan manajemen piutang: pengelolaan atau manajemen piutang adalah agar perusahaan terhindar dari risiko-risiko seperti yang tertera pada PPT. 1. Seluruh piutang tidak tertagih. 2. Piutang yang tidak dibayarkan sebagai piutang. 3. Pelunasan atau pembayaran piutang yang telah lama jatuh tempo. 4. Perputaran piutang yang rendah pada modal. 5. Adanya kecurangan, seperti adanya kegagalan dalam penagihan piutang karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab atau pencurian kas. 6. Kesalahan teknis dalam pencatatan atau dalam penagihan. 7. Kinerja SDM penagihan piutang yang buruk. 8. Data yang hancur atau hilang. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pengumpulan piutang dan kredit. Secara umum, kredit perdagangan menurut Kashmir diartikan sebagai penjualan barang di mana pembayaran dilakukan secara angsuran atau cicilan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak penjual dan juga pihak pembeli, yang mana hal ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan masing-masing hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Pengaruh dari hasil penjualan kredit ini terlihat pada komponen pos piutang di aktiva lancar bagi perusahaan yang menjual barang. Sedangkan untuk pihak pembeli, maka terlihat di sisi pasifa pada pos utang dagang. Dalam rangka meningkatkan kebijakan penjualan secara kredit, maka perusahaan dagang perlu menetapkan kebijakan kredit, yaitu tujuannya agar penjualan kredit yang diberikan akan memberikan keuntungan seperti yang diinginkan. Selanjutnya, kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini terdiri dari 4 poin, yaitu pertama, standar kredit, kedua, persyaratan kredit, ketiga, kebijakan pengumpulan piutang, dan keempat, rasio yang berhubungan dengan piutang. Saya akan menjelaskan lebih spesifik mengenai keempat kebijakan kredit ini. Pertama, standar kredit. Standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para pelanggan yang akan diberi kredit dan besarnya jumlah yang harus diberikan. Jika suatu perusahaan melakukan penjualan dengan kredit hanya kepada para pelanggan yang kuat, maka kerugian karena timbulnya dari kredit ini pun terbilang kecil. Sedangkan untuk menentukan standar kredit yang optimum, perusahaan harus membandingkan biaya marginal pemberian kredit dan laba marginal dari peningkatan penjualan. Adapun mengenai biaya marginal yaitu biaya produksi dan penjualan. Tapi biaya yang perlu diperhatikan dalam hal ini atau dalam hal piutang dan kredit adalah biaya-biaya
yang berkaitan dengan kualitas para pelanggan atau biaya kualitas kredit itu sendiri, yaitu terdiri dari 3 poin. Di antaranya, kerugian karena piutang ragu-ragu. Kedua, biaya pemeriksaan dan penagihan yang lebih tinggi. Ketiga, biaya yang lebih besar yang tertahan dalam piutang dagang atau yang mengakibatkan biaya modal lebih tinggi karena pelanggan yang kurang layak menerima kredit atau menunda pembayarannya. Poin kedua yaitu risiko kredit. Pelanggan terlambat untuk membayar tagihannya kepada perusahaan, misalnya melewati batas tanggal jatuh tempo. Hanya saja, walaupun terlambat atau tersendat, pelanggan masih mau dan mampu untuk membayar tagihannya. Resiko yang kedua yaitu perjalanannya terkadang pelanggan tidak memiliki kemampuan untuk membayar sesuai dengan kesepakatan, sehingga kredit benar-benar macet sekalipun pelanggan masih berusaha untuk membayar. Dan risiko yang ketiga, pelanggan kabur sehingga tidak dapat ditagih sama sekali, dan ini benar-benar macet alias tidak tertagih. Hal ini menjadi resiko dari diadakannya sebuah transaksi dengan cara kredit. Kemudian ada persyaratan kredit. Persyaratan kredit ini berguna untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang pelanggan untuk segera membayar tagihannya. Di samping itu, jangka kredit yang diberikan juga memberikan ruang gerak pelanggan untuk membayar kredit yang diterimanya. Syarat kredit meliputi periode kredit dan potongan tunai. Secara umum, periode kredit dimulai pada tanggal yang tertera pada faktur, tetapi bergantung juga pada standar tiap industri. Periode pembayaran dapat dimulai ketika barang diangkut, barang diterima oleh pembeli pada awal bulan, akhir bulan, tengah bulan, ataupun waktu-waktu tertentu. Adapun aspek dari syarat kredit, yaitu poin pertama, sifat ekonomis produk. Barang-barang dengan peraturan penjualan yang tinggi dijual dengan syarat kredit yang relatif pendek. Pembeli menjual kembali dengan cepat yang menghasilkan uang tunai sehingga mampu membayar kepada pemasok. Kedua, kondisi penjual. Penjual yang keuangannya lemah membutuhkan uang tunai atau syarat kredit yang ditawarkannya berjangka sangat pendek. Kemudian kondisi pembeli. Pada umumnya, pengecer yang sehat kondisi keuangannya menjual secara kredit dan sebaliknya menerima kredit yang lebih lama. Kemudian periode kredit. Melonggarkan periode kredit dapat mendorong kenaikan penjualan, tetapi biaya atas dana yang terikat pada piutang dagang akan meningkat. Kelima, potongan tunai, yaitu reduksi harga didasarkan atas pembayaran yang dilakukan selama periode waktu yang telah ditentukan. Poin ketiga yakni kebijakan pengumpulan piutang. Pertama, saya akan membahas mengenai kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Itu mencakup beberapa keputusan, di antaranya pertama, kualitas account account atau akun yang didapat. Kedua, ada periode kredit. Ketiga, potongan tunai. 4, persyaratan khusus. Dan kelima, tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Kemudian, pada poin kedua dalam kebijakan pengumpulan piutang, yakni kebijakan yang dilakukan terkait dengan keterlambatan dalam pengumpulan piutang. Di antaranya, yang pertama, ada teguran melalui surat atau telepon. Teguran ini masih bersifat mengingatkan. Misalnya, seperti sebelum jatuh tempo, pelanggan akan diberi teguran halus. Teguran dapat pula bersifat menyuruh nasabah untuk segera membayar dan memastikan tanggal kapan pelanggan akan membayar. Pada poin kedua, yaitu penagihan yang dibantu oleh collection agency. Apabila teguran baik surat ataupun telepon tidak dihiraukan atau tidak sampai pada pelanggan, maka perusahaan dapat menyerahkan ke badan penagih atau collection agency, semacam debt collector untuk menagih kredit tersebut hingga piutang itu tertagih. Perlu diketahui, setiap perubahan kebijaksanaan kredit yang dilakukan oleh korporasi merupakan keputusan yang menyangkut trade-off antara kenaikan profitabilitas pada satu sisi dan risiko di sisi lain. Manajemen kredit menyangkut bidang keputusan berikut. Pada poin pertama yaitu analisis risiko kredit. 2. Menetapkan standar untuk menerima atau menolak risiko kredit. Selanjutnya,
menspesifikasikan syarat kredit. Keempat, memutuskan cara pembiayaan piutang usaha kredit yang ada. Kelima, menetapkan pihak-pihak yang menanggung risiko kredit. Keenam, menetapkan kebijakan dalam praktik penagihan. Ketujuh, menghindari optimasi yang kurang dari masing-masing departemen. Poin ketiga yaitu rasio yang berhubungan dengan piutang. Penjualan secara kredit akan mengakibatkan atau mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen perlu menilai kinerja dari sisi piutangnya. Alat ukur untuk menilai kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang berhubungan dengan piutang tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu perputaran piutang atau sering disebut dengan receivable turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumus untuk mencari receivable turnover yaitu dengan membagi antara piutang kredit dengan rata-rata piutang. Adapun cara lainnya yaitu dengan penjualan kredit dibagi dengan piutang, maka akan bertemu yang namanya receivable turnover-nya. Sedangkan rumus untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Bagi bank yang akan memberikan kredit perlu juga menghitung hari rata-rata penagihan piutang. Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-ratanya tidak dapat ditagih, dan rasio ini juga sering disebut dengan days sales uncollected. Sedangkan untuk rumusnya kita bisa menggunakan piutang rata-rata dikali 360 dibagi dengan jumlah penjualan kredit, atau bisa juga mencari dengan jumlah hari dalam satu tahun rata-rata dikali 360 dibagi dengan perputaran penjualan, maka akan ketemu yang namanya days of receivable atau hari rata-rata penagihan piutang. Adapun Jeffrey Weston menyebutkan rata-rata jangka waktu penagihan adalah ukuran perputaran piutang yang dihitung dalam 2 tahapan, yaitu pada tahap pertama, penjualan per hari. Penjualan per hari dapat diperoleh dari hitungan penjualan dibagi dengan 360. Sedangkan pada tahap kedua, yaitu hari lamanya penjualan terikat dalam bentuk piutang, yang dapat kita temukan besarannya dengan menghitung piutang dibagi dengan penjualan per hari, maka akan ketemu hasilnya. Faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. 1. Volume penjualan kredit. Semakin besar proporsi penjualan kredit dan keseluruhan penjualan memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan semakin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya, berarti perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin besar jumlah piutang, berarti makin besarnya risiko. Tetapi bersamaan dengan itu juga memperbesar profitabilitasnya. 2. Syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat dalam bentuk batas waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat. Di negara Anglo-Saxon, syarat pembayaran penjualan kredit biasanya dinyatakan dengan ketentuan 2/10 atau NEC 30. Ini berarti apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sesudah waktu penyerahan barang, si pembeli akan mendapatkan potongan tunai sebesar 2% dari harga penjualan. Dan pembayaran selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 30 hari sesudah waktu penyerahan barang. Ini berarti batas waktu pembayaran adalah 30 hari. Makin besar batas waktu pembayaran, berarti makin besar juga investasi dalam piutang. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit.
Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Makin tinggi plafon yang ditetapkan bagi masing-masing pelanggan, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Demikian pula ketentuan mengenai siapa yang dapat diberikan kredit. Makin selektif para pelanggan yang dapat diberikan kredit akan memperkecil juga investasi dalam piutang. Dengan demikian, maka pembatasan kredit di sini bersifat baik kuantitatif maupun kualitatif. 4. Kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam mengumpulkan piutang secara aktif atau pasif. Perusahaan juga menjalankan kebijakan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjalankan kebijakannya secara pasif. Perusahaan yang disebutkan terdahulu kemungkinan akan mempunyai investasi dalam piutang yang lebih kecil daripada perusahaan yang disebutkan kemudian. Tetapi biasanya perusahaan hanya akan mengadakan usaha tambahan dalam pengumpulan piutang apabila biaya usaha tambahan tersebut tidak melampaui besarnya tambahan revenue yang ditetapkan oleh adanya usaha tersebut. 5. Kebiasaan membayar para pelanggan. Ada sebagian pelanggan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash diskon, dan ada sebagian lain yang tidak menggunakan kesempatan tersebut. Perbedaan cara pembayaran ini tergantung pada cara penilaian mereka terhadap mana yang lebih menguntungkan antara dua alternatif tersebut. Apabila perusahaan telah menetapkan syarat pembayaran 2/10 atau net 30, para pelanggan dihadapkan pada dua alternatif, yaitu apabila mereka akan membayar pada hari ke-10 atau pada hari ke-30 sesudah barang diterima. Alternatif pertama ialah mereka akan membayar pada hari ke-30, yang ini berarti mereka membelanjai pembeliannya sepenuhnya dengan kredit penjualan. Alternatif kedua, kalau mereka membayar pada hari ke-10 dengan mendapatkan cash diskon 2%, pada umumnya para pelanggan lebih menyukai pembayaran pada hari ke-10 karena mendapatkan cash diskon dengan meminjam uang dari bank yang pada umumnya dengan tingkat bunga lebih rendah daripada bunga kredit refinansir. Kebiasaan para pelanggan untuk membayar dengan menggunakan cash diskon periode atau sesudahnya akan mempunyai efek terhadap besar investasi dalam piutang. Apabila sebagian pelanggan membayar dalam waktu selama diskon periode, maka dana yang tertanam dalam piutang akan cepat bebas, yang berarti makin kecil investasi dalam piutang. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko kerugian piutang. Menurut Muklis 2004, menyatakan resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam piutang yaitu: yang pertama, resiko tidak dibayarkan seluruh tagihan piutang. Resiko tidak dibayarkan seluruh tagihan piutang merupakan resiko yang terjadi apabila jumlah resiko kerugian piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena seleksi yang kurang baik dalam memilih langgannya, yang tidak profesional dalam membayar tagihan, juga dapat terjadi karena adanya stabilitas ekonomi dan kondisi negara yang tidak menentu, sehingga piutang tidak dapat dikembalikan. Dan untuk memperkecil resiko tersebut, biasanya perusahaan menekan piutang sekecil mungkin dengan cara melakukan penagihan secara langsung kepada pelanggan dan menarik semua aset milik perusahaan. Yang kedua, resiko keterlambatan dalam pelunasan piutang. Resiko keterlambatan dalam pelunasan piutang merupakan resiko yang terjadi karena bagian penagihan kurang efektif dalam menagih piutang, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan piutang. Hal ini juga menyebabkan timbulnya tambahan biaya penagihan. Oleh karena itu,
Untuk menanggulangi semua piutang yang macet, maka manajemen perusahaan dapat memberikan sanksi atau denda kepada pelanggan sehingga dapat menekan risiko piutang yang macet. Yang ketiga, resiko tidak diterimanya sebagai piutang. Resiko tidak diterimanya sebagai piutang merupakan resiko yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan perusahaan. Bahkan bisa menimbulkan kerugian jika jumlah piutangnya kurang dari yang seharusnya atau kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Tentu saja perusahaan tidak akan mendapatkan laba dari hasil pendapatan yang berkurang. Yang keempat, resiko tertanamnya modal kerja dalam piutang. Resiko tertanamnya modal kerja dalam piutang merupakan resiko yang terjadi karena rendahnya tingkat perputaran piutang, sehingga jumlah modal kerja yang ditanam dalam piutang terlalu besar dan mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif yang akan mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi menurun. Menurut KUU 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang adalah: yang pertama, persentase penjualan kredit. Semakin besar penjualan secara kredit, maka semakin besar pula piutang yang akan diperoleh. Ketika perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan, maka tingkat investasi dalam piutang juga akan ikut naik. Yang kedua, ketentuan penjualan ketentuan. Penjualan mengidentifikasi kemungkinan diskon untuk pembayaran yang lebih awal, periode diskon, dan periode kredit total. Adapun penagihan piutang dapat dilakukan seperti menurut Cahyono 2011 melalui beberapa cara, antara lain: yang pertama, komunikasi secara langsung melalui telepon. Yang kedua, surat teguran resmi. Yang ketiga, melalui bagian penagihan. Dan yang keempat, jalur hukum. Sebelum melakukan penagihan piutang, perusahaan perlu mempersiapkan segala keperluannya, dimulai dari syarat pembayaran, penyusunan surat penagihan piutang, prosedur penagihan piutang, dan prosedur penghapusan piutang. Faktor-faktor yang akan menentukan besar kecilnya investasi pada piutang adalah modal kerja. Modal kerja yang terikat dalam piutang dagang dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan perputarannya terhambat, sehingga perusahaan membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan dana dalam melakukan operasinya. Syarat-syarat pembayaran kredit. Tanggung jawab dalam pemberian kredit terletak pada manajer kredit. Agar kredit yang diberikan kepada pelanggan dapat lancar pelunasannya, maka syarat-syarat pembayaran kredit harus jelas dengan periode pelunasan yang sudah tertentu. Volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit, maka semakin besar investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit, maka perusahaan harus menyediakan dana semakin besar untuk ditanamkan dalam piutang. Ketentuan pembatasan kredit. Semakin besar batas plafon kredit bagi pelanggan, maka akan semakin besar dana yang akan ditanamkan dalam piutang. Kebijakan pengumpulan piutang. Semakin aktif pengumpulan piutang yang dilakukan perusahaan, dana yang tertanam dalam piutang akan lebih kecil dibandingkan perusahaan melakukan kebijakan pasif dalam pengumpulan piutang. Kebiasaan membayar pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang membayar memanfaatkan cash diskon, maka dana yang tertanam pada piutang akan lebih kecil dibandingkan kebiasaan para pelanggan membayar setelah masa cash diskon. Analisis kebijakan investasi terhadap piutang. Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai metode analisis.
Dalam praktiknya, terdapat beberapa metode analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit. Metode tersebut yaitu yang pertama, penilaian kredit atau credit scoring. Metode analisis nasabah dengan cara mengukur kemampuan nasabah dengan memberikan nilai atau skor. Yang kedua, metode 5 of C. Karakter adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seseorang nasabah pemohon kredit, apakah memiliki tanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Beberapa hal yang harus diteliti di dalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain riwayat peminjaman, reputasi dalam bisnis dan keuangan, manajemen, dan legalitas usaha. Capacity yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif. Kapital itu menilai produk yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Analisis modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban risiko yang dialami. Condition yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini. Apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Kolateral merupakan jaminan yang akan diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga jika terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Yang ketiga, the 7 P's of credit. Personality atau kepribadian merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah. Purpose atau tujuan pengambil kredit. Tujuannya untuk mengambil kredit ada 3, yaitu usaha yang produktif, atau untuk digunakan sendiri, atau konsumtif, atau untuk perdagangan. Party artinya dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah menjadi beberapa golongan. Hal ini dilakukan agar bank lebih fokus untuk menangani kredit tersebut. Payment adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah. Penilaian yang dilakukan menilai cara nasabah untuk membayar kredit, apakah dari penghasilan gaji atau dari sumber objek yang dibiayai. Prospek yaitu untuk menilai harapan ke depan, terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Profitability artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun nasabah. Protection artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Perlindungan tidak sebatas jaminan fisik yang diberikan, yaitu jaminan si pengambil kredit seperti asuransi meninggal dunia dan jaminan perlindungan terhadap jaminan fisik yang diberikan dari kehilangan, kerusakan, atau lainnya.